Bukan sistem teokrasi, tetapi demokrasilah yang dianggap pada negara ini. Seorang ulama sekaligus presiden keempat Indonesia, Gus Dur, punya keinginan untuk mengubah stigma negatif yang melekat pada kata politik, padahal itu disebabkan oleh politik itu sendiri. Begitupun kerusakan struktural sistemik di dalam pemerintahan yang perlu dibenahi oleh bangsa ini. Banyaknya kesalahpahaman, ketidakadilan yang dirasakan oleh suatu pihak, khususnya pada zaman itu, seperti permasalahan kebangsaan, ekonomi, dan KKN. Ketika mulai memasuki era reformasi, itu perlu diatasi. Gus Dur pernah membuat kebijakan untuk membersihkan itu semua. Salah satu buktinya adalah ketika pembubaran Departemen Sosial pada tahun 1999 dan Departemen Penerangan, bukan tanpa alasan tetapi berlandaskan kemanusiaan dan sehatnya pikiran untuk menumpaskan kebatilan dengan kekuasaan kebijakan yang diamanahkan kepadanya. Gus Dur punya alasan untuk itu. Marilah kita bahas. Mari tarik zona waktu tempo dulu ke tahun ini. Salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang harus diayomi oleh departemen itu. Persisnya itu. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Bagaikan puzzle yang sudah tersusun, puzzle pemerintahan yang menjadi pelajaran untuk pemerintah selanjutnya. Gus Dur memulai masa kepemimpinannya dalam menyusun puzzle pemerintahan Indonesia dengan berani, sebagai ulama yang merujuk pada dalil-dalil dan sebagai politikus juga yang merujuk pada landasan-landasan teoritis untuk mencapai al-maslahah al-ammah yang bermakna keadilan dan kemakmuran masyarakat. Disebutkan dalam buku Tabayun Gus Dur halaman 243 yang berbunyi, Islam tidak mengenal doktrin tentang negara Ansich, yang dalam bahasa Jerman itu berdiri sendiri artinya dan tidak mempunyai bentuk. Doktrin Islam tentang negara adalah doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat doktrin tentang keadilan dan kemakmuran. Saya, kata Gus Dur, yakin doktrin tersebut berasal dari pemimpin-pemimpin Islam yang ikut menyusun muqaddimah konstitusi negara kita. Metodologi yang diterapkan oleh Gus Dur kebanyakan dari timur, sebab masa pendidikan yang dijalaninya lebih banyak dihabiskan di sana. Metodologi atau manhaj sebagai ontologi yang melahirkan epistemologi di dalamnya. Di antara itu ada ijma, qiyas, al-adah, al-maslahah, al-istihsan, dan lainnya. Lalu ada teori hukum atau usulul fiqh dan kaidah-kaidah hukum atau qawaid fiqhiyah, yang semua nilai tersebut berpegang pada prinsip musyawarah atau syura, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Maka nilai-nilai tersebut punya persamaan dan korelasinya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lingkup pluralisme. Dikutip dari CNBC Indonesia soal penangkapan Menteri Sosial Juliari Batubara sebab terjerat korupsi bantuan sosial atau bansos ketika masa COVID-19 pada Desember 2020. Kini publik kembali dihebohkan oleh berita penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kantor Kementerian Sosial pada Selasa tahun 2023. Mengingatkan kembali pada kebijakan Gus Dur yang meruntuhkan Departemen Sosial, sebab departemen ini digadang-gadang sebagai lumbungnya tikus-tikus dan perlu dibakar oleh Gus Dur. Namun sayangnya puzzle rusak tadi tersusun lagi pada masa karantina COVID-19 kemarin. Hanya berubah nama saja. Dulunya bernama Departemen Sosial, namun kini bernama Kementerian Sosial. Penentangan yang terjadi pada saat pembubaran tersebut tidak terelakkan dengan asumsi bahwa Gus Dur melantarkan jutaan orang karena kala itu kondisi masyarakat hidup susah
banyak kemiskinan yang terjadi. Sebagai solusinya, Gus Dur membuat Badan Kesejahteraan Sosial Nasional atau BKSN. Sayangnya permasalahan yang terjadi tidak mampu ditampung oleh BKSN tersebut. Akhirnya Departemen Sosial dibuat lagi pada era Presiden Megawati, dan setelah kembali berdiri, pernyataan Gus Dur terjadi kembali. Pemimpin Depsos pasca reformasi, Bahtiar Hamsyah, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tahun 2010. Selama masa jabatannya di tahun 2001 sampai 2004, terlibat dalam korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi. Setelah kasus Bahtiar, ada rentetan kasus korupsi di tubuh Kementerian Sosial, mulai dari kasus korupsi Idrus Marham, Juliari, dan kini yang terbaru pada tahun 2023 adalah korupsi bansos. Setidaknya ketika pembubaran tersebut bisa meredam kasus-kasus dan permasalahan dalam pemerintahan, Gus Dur berusaha menyusun puzzle yang lebih baik, walaupun dengan semua landasan pada setiap gerakan kebijakannya mengantarkan dirinya kepada kudeta. Gus Dur dilengsarkan tanpa ada bukti kuat hingga 23 tahun lamanya, atau sampai hari ini. Karya puzzle yang telah disusun seharusnya perlu diteladani oleh bangsa, sebab Gus Dur tidak menginginkan pemerintahan memanjakan rakyat. Seorang rakyat perlu kritis dan bertindak terhadap suatu kebatilan ketika al-maslahah al-ammah tidak ada, bukan menjadi pengecut yang tidak mau menyuarakan keadilan dan kebenaran.